Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, kakak harap kalian juga semua sehat. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik siap bergirang? Pasti dong. Yuk kita semua bangkit berdiri. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang.
adik-adik semuanya. Senang sekali kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semua di ibadah online kita hari ini. Adik-adik, pernahkah melihat orang yang menghadapi masalah tetapi malah berbahagia? Wah, mungkin adik-adik menjawab, kalau orang menghadapi masalah ya tertekan atau stres, Kak. Ya, itu benar adik-adik. Tetapi di dalam kisah Alkitab hari ini, kita akan melihat bahwa orang ini sedang menghadapi masalah, tetapi dia mengatakan dia berbahagia. Beberapa minggu ini, kita sudah mendengar kisah tentang Paulus, bukan? Paulus menghadapi banyak masalah hanya karena dia memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Sebagian orang tidak suka. Mereka berusaha untuk memfitnah dia, memukuli dia, dan bahkan membunuh dia. Tetapi Tuhan menyelamatkan nyawanya. Dalam satu kesempatan, Paulus mengatakan bahwa dia berbahagia. Apa rahasianya ya adik-adik? Mari kita simak kisah seru dari Paulus berikut ini. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana komplotan orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Paulus berencana untuk membunuh dia. Namun oleh perlindungan Tuhan, rencana tersebut digagalkan lewat kemenangan dari Paulus. Nah, kepala pasukan mengirim Paulus dengan selamat sampai ke Kaisarea. Ia ingin agar gubernur Kaisarea yang bernama Felix mendengarkan perkara Paulus. Setelah mendengar tuduhan dari imam besar dan orang-orang Yahudi tersebut, Gubernur Felix memberi kesempatan kepada Paulus untuk berbicara. Justru inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Paulus. Dalam setiap kesempatan, Paulus selalu memberitakan tentang Yesus kepada semua orang. Dan bahkan kepada gubernur Romawi yang bernama Felix ini. Orang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Sayangnya, gubernur Felix ini malah menangguhkan perkara Paulus dan membiarkan Paulus di dalam penjara sampai 2 tahun adik-adik. Sampai akhirnya Felix digantikan oleh gubernur yang baru yang bernama Festus. Begitu Festus menjadi gubernur di Kaisarea, adik-adik, musuh-musuh Paulus yang tadinya gagal agar Paulus dihukum, mereka berusaha lagi. Mereka menyusun satu rencana untuk membunuh Paulus. Dengan cara mereka memohon kepada Festus untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem dan diadili di sana. Maksudnya mereka nanti di tengah jalan mereka akan membunuh Paulus. Tetapi Festus menolak permohonan musuh-musuh Paulus itu. Dia ingin agar Paulus tetap di Kaisarea. Di hadapan sidang pengadilan Festus di Kaisarea, musuh-musuh Paulus kembali mendakwa Paulus dengan tuduhan berat yang tidak terbukti sama sekali adik-adik. Dalam kesempatan ini, Festus bertanya kepada Paulus, "Apakah engkau mau diadili di Yerusalem?" Tetapi kata Paulus, "Tidak, aku mau naik banding kepada Kaisar." Wow, keren sekali Paulus ini adik-adik.
Karena kaisar itu adalah penguasa tertinggi dalam pemerintahan Romawi. Festus menyetujui permohonan Paulus. Sebab Paulus adalah warga negara Roma. Jadi dia memang punya hak untuk diadili di hadapan kaisar Roma. Paulus ingin supaya kaisar dapat memutuskan perkaranya. Nah, adik-adik, sebelum Paulus dibawa ke Roma, ada 2 orang tamu yang datang mengunjungi Gubernur Festus. Siapakah mereka? Mereka adalah Raja Agripa dan saudari perempuannya yang bernama Bernike. Mereka khusus datang ke Kaisaria untuk kunjungan kehormatan kepada Festus yang baru menjabat menjadi gubernur di Kaisaria. Dalam kesempatan itu, Festus menceritakan tentang perkara Paulus kepada Agripa. Tuanku Raja, aku tidak mendapati adanya kesalahan di diri Paulus sehingga dia pantas dihukum. Namun musuh-musuhnya menginginkan dia mati karena Paulus terus bercerita kepada orang-orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Kata Raja Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar sendiri orang itu. Pada keesokan harinya, datanglah Raja Agripa dan Bernike. Dengan pakaian kebesaran mereka memasuki sidang pengadilan bersama-sama dengan kepala pasukan dan orang-orang penting lainnya. Lalu Festus memberi perintah supaya Paulus dibawa masuk ke dalam ruangan. Berkatalah Gubernur Festus, Raja Agripa dan semua yang hadir di sini, inilah orang yang kematiannya sangat diinginkan oleh banyak orang. Ia tidak melakukan satu kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia minta naik banding kepada kaisar, saya memutuskan untuk mengirim dia kepada kaisar di Roma. Tuduhan apa yang saya harus ajukan terhadap dia di hadapan kaisar nanti? Hukum apa yang sudah dilanggarnya? Kata Raja Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela dirimu, Paulus. Silakan berbicara. Luar biasa adik-adik, Paulus berdiri di hadapan seorang raja. Tentunya ini adalah kesempatan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya, bukan? Sebelumnya, Paulus juga mendapat kesempatan untuk bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang yang penting, seperti 2 gubernur Romawi yang bernama Felix dan Festus. Sekarang bahkan dia bisa berbicara di hadapan raja. Apakah Paulus takut, adik-adik? Bagaimana perasaan kalian dibawa ke hadapan raja? Kira-kira takut dan gemetar gak? Bagaimana kalau nanti ada salah bicara lalu raja marah? Ternyata Paulus tidak takut adik-adik. Ia tahu Tuhan bersamanya. Justru ia merasa berbahagia. Hah? Berbahagia? Ya adik-adik, Paulus berbahagia. Karena inilah kesempatan yang dinanti-nantikan oleh Paulus untuk menceritakan tentang Yesus kepada raja dan semua orang yang hadir di situ. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 26 di ayatnya yang kedua dikatakan, "Ya Raja Agripa, saya berbahagia
karena hari ini saya diperkenankan untuk menceritakan mengapa orang banyak ini marah kepadaku, kata Paulus. Yang mulia tahu benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Jadi yang mulia akan mengerti apa yang saya bicarakan. Saya diadili karena saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia telah bangkit dari antara orang mati. Kemudian Paulus menceritakan bagaimana ia dahulu adalah seorang penganiaya orang Kristen yang jahat dan kejam. Akan tetapi, walaupun Paulus memperlakukan orang Kristen dengan buruk, Tuhan tetap mengasihi dia. Di tengah jalan, saat dia mau mengejar dan menangkapi orang-orang Kristen, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan Yesus mengubahkan seluruh kehidupannya. Sejak saat itu, dia mengerti tentang kebenaran. Dia mengikut Yesus dan selalu memberitakan kepada banyak orang tentang Yesus, kemanapun dia pergi, supaya dosa-dosa mereka diampuni dan mereka menjadi anak Tuhan. Yang mulia, itulah sebabnya orang-orang yang marah itu menginginkan saya mati, karena mereka tidak ingin orang-orang mendengar kabar baik bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ketika Gubernur Festus mendengar hal ini, dia berkata dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Saya tidak gila. Semua yang saya katakan ini adalah kebenaran. Raja Agripa juga tahu tentang segala perkara ini. Saya yakin dia sudah mendengar semua tentang Yesus seperti yang saya ceritakan tadi. Raja Agripa, percayakah yang mulia kepada apa yang dikatakan oleh nabi-nabi pada zaman dahulu? Saya tahu yang mulia percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Saya berdoa kepada Allah yang mulia dan semua orang di sini menjadi Kristen sama seperti saya." Sementara Raja Agripa, Bernike, dan semua orang yang mendengarkan Paulus meninggalkan ruang pengadilan, mereka berbicara satu kepada yang lain. Sebenarnya tak ada kesalahan apapun di diri Paulus yang membuat dia pantas dihukum penjara atau hukuman mati. Ya, benar. Bahkan Raja Agripa berkata kepada Festus, "Orang ini sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya dia tidak minta naik banding kepada Kaisar." Nah adik-adik, apakah Paulus menyesal dia sudah minta naik banding kepada Kaisar? Tidak, karena Tuhan punya rencana yang besar untuk Paulus bersaksi di Roma. Kita akan mendengar kisahnya lebih jauh. Tapi satu hal yang pasti adalah dimanapun Paulus berada, dia terus bersaksi tentang kasih Yesus dan mengajak banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu.
Terima kasih kalau kami sudah boleh mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Kami mau menjadi seperti Paulus yang selalu menceritakan tentang Yesus kemanapun dia pergi. Kami mau menjadi saksimu sehingga banyak orang boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ketika bercerita tentang Yesus kepada Raja Agripa, Paulus sedang menjadi saksi. Apakah seorang saksi itu? Seorang saksi adalah seorang yang bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Ayat hafalan kita mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan ingin setiap orang percaya bercerita tentang Dia kepada orang lain. Sesungguhnya ini adalah satu-satunya cara orang lain dapat mendengar tentang Yesus agar dosa mereka dapat diampuni. Paulus dengan senang hati telah bercerita tentang Yesus kepada Raja Agripa. Sekarang ia juga ingin sekali menceritakan tentang Yesus kepada kaisar dan kepada orang-orang di Roma. Memberi kesaksian kepada orang lain adalah hal yang sangat penting. Tidak semua orang mempercayai pesannya, tetapi banyak orang yang percaya. Orang-orang yang percaya ini lalu bercerita tentang Yesus kepada keluarga dan teman-teman mereka. Dengan cara ini, gereja terus bertumbuh. Tuhan juga ingin agar kita memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Kita dapat bersaksi dengan perkataan dan perbuatan kita. Apakah orang lain tahu bahwa kalian orang Kristen? Apakah perkataan dan perbuatan kalian menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus sangat berarti bagi kalian? Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.